Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen punya tombol upgrade buat otak? Biar bisa lebih fokus, lebih tajam, dan lebih nyala pas lagi dibutuhin banget? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya naikin performa kognitif kita ke level berikutnya. Jadi, pertanyaan gedenya, apa benar otak kita bisa di-upgrade kayak software di HP? Well, menurut pakar neuroscience terkemuka kayak Dr. Andrew Huberman dari Stanford, jawabannya iya, bisa banget. Sains modern udah nemuin banyak banget hal menarik soal ini. Oke, ayo kita langsung nyelam lebih dalam. Kenalan dulu sama yang namanya nootropics, atau sering juga disebut smart drugs. Intinya, ini adalah suplemen yang dirancang khusus buat mempertajam fungsi otak. Mau itu buat fokus ngoding, belajar semalaman, atau pas butuh performa puncak di hari H. Biar nggak cuma ngomongin teori, kita bakal bongkar langsung resepnya. Kita akan lihat isi dari salah satu formula nootropics modern yang resepnya ini didasari dari diskusi mendalam para ahli, termasuk si neuroscientist Andrew Huberman. Jadi kita bisa tahu apa aja sih bahan rahasia di baliknya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ayo kita pretelin satu persatu bahan-bahan utamanya. Kita bakal lihat isinya apa aja, gimana cara kerjanya, dan kenapa kombinasi ini tuh dianggap efektif banget. Yang pertama ada tyrosin. Ini krusial banget. Anggap aja tyrosin ini bahan mentah atau bensin yang dipakai otak kamu buat bikin dopamin. Tahu kan dopamin? Itu loh yang ngatur motivasi, mood, dan rasa greget buat ngerjain sesuatu. Tanpa bensin yang cukup, ya mesin motivasi kamu nggak bakal nyala. Selanjutnya, alpha GPC. Nah, kalau ini ibaratnya jasa pengiriman ekspres premium buat otak kamu. Paket yang dianterin namanya Choline, nutrisi yang super penting buat memori dan fungsi kognitif. Masalahnya, banyak dari kita tuh kekurangan kolin dari makanan sehari-hari. Dan alpha GPC ini adalah bentuk yang paling gampang diserap dan langsung bisa dipakai sama otak. Sekarang soal kafein. Kita semua tahu efeknya. Tapi kenapa angkanya 200 mg? Dosis segini tuh sering dianggap sebagai sweet spot-nya. Cukup buat ngasih dorongan energi dan fokus yang stabil. Tapi nggak sampai bikin kamu cemas, gelisah, atau jantung berdebar-debar. Pokoknya pas. Nah, ini dia nih, bahan yang keren banget, uridine. Buat kamu yang ngerasa udah kebal sama kafein, ini dia jawabannya. Uridine ini bisa bantu meriset sensitivitas reseptor dopamin di otak. Hasilnya, dosis kafein yang biasa kamu minum tiba-tiba jadi nendang lagi. Efeknya jadi lebih berasa tanpa perlu nambah dosis. Kalau kafein itu ibarat pedal gas, nah L-theanine ini rem dan setirnya. Dia ini pasangan sempurna buat kafein. Tugasnya, ngilangin efek samping kayak gelisah atau jittery. L-theanine ini ningkatin gelombang alfa di otak yang bikin kamu masuk ke kondisi calm fokus atau fokus yang rileks. Hasilnya, energi yang bersih dan terkendali. Salah satu bahan yang paling unik itu saffron. Berdasarkan literatur ilmiah, ekstrak saffron ini nunjukin potensi yang luar biasa buat mendukung mood. Beberapa studi bahkan ngebandingin efektivitasnya dengan obat antidepresan umum yang biasa disebut SSRI dan nemuin hasil yang setara tapi dengan profil efek samping yang jauh lebih ringan. Tapi yang paling penting di sini tuh bukan cuma soal masing-masing bahan ini hebat. Kuncinya ada di sinergi. Gimana bahan-bahan ini kerja bareng buat nyiptain efek yang jauh lebih besar daripada kalau dipakai sendiri-sendiri. Ini bukan lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bisa jadi 3. Ini nih contoh sinergi yang dahsyat. Asetilkolin itu neurotransmitter kunci buat belajar dan memori. Formula ini bekerja dengan 2 pukulan atau one-two punch. Pukulan pertama, alpha GPC nyuplai bahan bakahnya. Pukulan kedua, huperzine A jadi bodyguard yang lindungin asetilkolin biar nggak cepat diurai. Hasilnya, level asetilkolin di otak jadi lebih tinggi dan tahan lama. Efek gabungan yang mantap. Selain kombinasi tadi, ada satu lagi nih suplemen kuat yang sering banget dilupain buat otak. Padahal mungkin kamu udah kenal di gym. Yap, kita bakal ngomongin kreatin. Dulu, kreatin itu dianggap tabu, hampir disamain kayak steroid. Orang makainya sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang pemahaman kita udah jauh berkembang. Sains modern nunjukin kalau kreatin itu suplemen otak yang ampuh, yang ngebantu produksi energi di sel otak buat ngelawan kelelahan mental. Intinya gini, kreatin itu bantu otak memproduksi ATP, yaitu unit energi utama sel. Ini bikin dia efektif banget buat ngelawan kabut otak atau penurunan performa kognitif gara-gara kurang tidur. Jadi, kalau energi otak kamu cukup, kamu bisa mikir lebih jernih meskipun semalam cuma tidur sebentar. Dan yang lebih menarik,
para peneliti sekarang mulai mengeksplorasi dosis yang jauh lebih tinggi dari standar 5 gram. Beberapa riset bahkan nguji sampai 20 gram per hari, khusus buat dapatin manfaat kognitif yang lebih signifikan. Ini adalah area riset yang lagi panas-panasnya. Oke, setelah kita bongkar semuanya, ayo kita rangkum poin-poin paling penting yang bisa langsung jadi bekal pengetahuan buat kamu. Jadi, ini dia toolkit baru kamu. Pertama, ingat, otak butuh bahan bakar, jadi penuhi prekursornya. Kedua, sinergi itu kunci, kombinasi yang pinter jauh lebih efektif. Ketiga, jangan pisahin otak dan otot. Suplemen kayak kreatin itu powerful buat dua-duanya. Dan terakhir, ingat, dosis itu bukan segalanya. Yang paling penting adalah nemuin apa yang bekerja secara konsisten buat kamu. Dengan semua pengetahuan ini, pertanyaan terakhirnya bukan lagi bisa nggak sih otak di-upgrade, tapi gimana caranya kamu bakal meng-upgrade otakmu. Potensinya ada di sana, tinggal gimana kita ngebukanya. Dan sebagai penutup, penting banget buat diingat, semua informasi ini sifatnya edukatif ya, bukan saran medis. Selalu konsultasi dulu sama dokter atau tenaga kesehatan profesional sebelum kamu nyoba suplemen baru apapun. Jaga kesehatan otakmu, dan makasih udah nyimak.